2 bulan terakhir sejak bulan November lalu, kita menyaksikan tragedi kemanusiaan terbesar di Sumatera dalam 1 dekade terakhir. Banyak dari kita menyebutnya bencana alam. Banyak media menulisnya sebagai akibat curah hujan ekstrim. Siapa yang menanggung kerugiannya? Jawabannya, warga, pemerintah daerah, dan APBN. Sehingga terjadi apa yang kita sebut sebagai sosialisasi kerugian. Kebijakan apa yang dapat mendukung langkah transisi ke ekonomi berkelanjutan? Ada 3 pilar kebijakan ekonomi yang dapat diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan untuk kita masyarakat, kita harus mulai kritis. Saat pilkada atau pemilu datang, tanyakan kepada kontestan, apa rencana Bapak atau Ibu untuk memastikan rumah saya tidak terendam lumpur tahun depan? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita tidak akan bicara tentang angka inflasi yang abstrak atau kebijakan fiskal yang terdengar rumit. Tapi kita akan bicara tentang air. Ya, air, dan khususnya tentang banjir. Saya ingin mengajak Anda menutup mata sejenak dan terbang bersama saya ke barat. Ke Aceh Utara, ke Aceh Timur, ke Langkat, dan Tapanuli. Dua bulan terakhir sejak bulan November lalu, kita menyaksikan tragedi kemanusiaan terbesar di Sumatera dalam 1 dekade terakhir. Banyak dari kita menyebutnya bencana alam. Banyak media menulisnya sebagai akibat curah hujan ekstrim. Memang hujan di sana mungkin sudah berhenti dan air sudah mulai surut. Tapi ada sesuatu yang tidak akan pernah surut dalam waktu dekat, yaitu biaya dari kehancuran. Mari kita bicara angka, karena seringkali empati kita tumpul tanpa data. Berdasarkan rilis terbaru dari BNPB, per 6 Januari 2026 kemarin ada 1.178 nyawa melayang. Itu bukan hanya sekedar statistik. Itu adalah ayah, ibu, dan anak-anak yang terseret arus deras di tengah malam. Di Aceh Timur saja, kerugian material tercatat mencapai 5,39 triliun. Coba bayangkan angka itu. 5,39 triliun rupiah hanya di satu kabupaten. Secara total, di seluruh Sumatera, estimasi kerugian harta benda menyentuh angka yang mengerikan, 68,6 triliun. Rumah hancur, jembatan putus, jalan nasional lumpuh. Dan yang paling menyakitkan bagi ekonomi rakyat adalah hancurnya sawah. Dinas Pertanian Aceh melaporkan 89.000 hektar sawah terendam. Dari jumlah itu, 27.000 hektar mengalami puso alias gagal panen total karena tertimbun lumpur. Petani kita yang menanam harapan untuk panen raya di awal tahun 2026 kini hanya memanen lumpur. Kerugian sektor pertanian saja menembus angka 1,1 triliun rupiah. Tapi, benarkah alam yang membunuh kita? Atau kita yang sedang menuai hasil dari investasi yang kita tanam bertahun-tahun lalu? Selama 2 dekade terakhir, kita melihat pola pertumbuhan ekonomi di Sumatera yang sangat bergantung pada sektor berbasis lahan, tapi dengan cara yang ekstraktif. Kita bicara tentang pembukaan lahan sawit yang merambah kawasan hutan lindung, pertambangan ilegal di hulu sungai, dan alih fungsi lahan tangkapan air menjadi beton. Dalam ekonomi konvensional, ketika hutan ditebang dan kayunya dijual, produk domestik bruto atau PDB daerah naik. Ekonomi dianggap tumbuh. Ketika lahan itu ditanami sawit, ekspor naik, ekonomi tumbuh. Jadi, dalam sistem ekonomi yang kita anut, hutan yang berdiri tegak itu nilainya 0 di dalam produk domestik bruto. Hutan baru bernilai ekonomi kalau ditebang kayunya atau saat menjadi kebun sawit. Artinya,
sistem pencatatan ekonomi kita tidak sepenuhnya akurat. Sistem ini tidak mencatat fungsi hutan sebagai spons penyerap air misalnya. Sistem ini pula tidak mencatat hilangnya kemampuan hutan menyerap air sebagai kerugian. Padahal, hutan di Bukit Barisan itu adalah infrastruktur alami. Ia adalah bendungan raksasa yang gratis. Saat bendungan alami itu jebol karena deforestasi di hulu, seperti yang terjadi di wilayah Karo dan pedalaman Aceh, air hujan tidak lagi meresap ke tanah. Ia meluncur bebas, membawa tanah, batu, dan batang kayu menghantam pemukiman di hilir. Inilah yang disebut dalam ilmu ekonomi sebagai negative externality atau eksternalitas negatif. Keuntungan dinikmati segelintir perusahaan atau individu di hulu lewat kayu atau tambang, tapi tagihan kerusakannya dibayar oleh ribuan warga di hilir lewat banjir, rumah hancur, dan gagal panen. Para pemegang izin hak guna usaha atau HGU di hulu misalnya menikmati keuntungan ekspor CPO, batu bara, atau kayu. Itu yang disebut privatisasi keuntungan. Tapi ketika hutan gundul itu tidak sanggup lagi menahan air hujan dan air bah menerjang pemukiman di hilir, siapa yang menanggung kerugiannya? Jawabannya, warga, pemerintah daerah, dan APBN. Sehingga terjadi apa yang kita sebut sebagai sosialisasi kerugian. Bencana di akhir tahun 2025 di Sumatera ini adalah bukti nyata kegagalan pasar atau market failure. Pelaku bisnis di hulu tidak membayar biaya lingkungan yang mereka rusak. Mereka mensubsidi bisnis mereka dengan nyawa warga dan kerusakan fisik di hilir. Ini ironis. Kita mengejar pertumbuhan ekonomi lewat pembukaan lahan, tapi hasilnya justru memberikan bencana. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pasrah untuk hal ini terjadi lagi? Tentu tidak. Kita butuh kebijakan ekonomi baru. Kita harus mengubah cara kita membangun. Kita butuh transisi radikal dari ekonomi konvensional ke sustainable economy atau ekonomi berkelanjutan. Lalu, apa hubungannya dengan banjir? Sangat erat. Pertama-tama, harus diketahui bahwa ekonomi berkelanjutan tidak melihat alam sebagai sumber daya tak terbatas, tapi sebagai modal alam atau natural capital. Jika Anda menghabiskan modal, bisnis Anda bangkrut. Nah, ini kurang lebih sama. Jika Anda menghabiskan hutan, wilayah Anda bangkrut seperti yang terjadi saat banjir kemarin. Memang kita tidak bisa selalu mencegah hujan datang, tapi kita bisa mencegah bencana dengan membangun ekonomi yang bekerja bersama alam, bukan melawannya. Artinya, kita perlu mengalihkan investasi ke sektor-sektor yang menjaga ekosistem seperti agroforestry atau restorasi gambut, sehingga tanah kembali berfungsi sebagai spons alami yang menyerap air saat curah hujan tinggi. Lalu, pertanyaannya, kebijakan apa yang dapat mendukung langkah transisi ke ekonomi berkelanjutan? Ada 3 pilar kebijakan ekonomi yang dapat diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah agar bencana banjir bandang seperti di Sumatera pada akhir tahun 2025 lalu tidak terulang lagi. Yang pertama, penerapan Ecological Fiscal Transfer atau EFT atau transfer anggaran berbasis ekologi. Sederhananya, ini adalah transfer anggaran berbasis ekologi. Saat ini, pemerintah daerah seringkali merasa perlu mengeksploitasi alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita harus balik logikanya. Kabupaten yang menjaga hutannya tetap utuh harus mendapat transfer dana APBN atau APBD yang jauh lebih besar daripada kabupaten yang hutannya rusak. Artinya, pemerintah daerah jadikan aktivitas menjaga pohon sebagai sumber pendapatan daerah yang lebih menguntungkan daripada memberi izin kepada tambang. Bayangkan, jika kabupaten di hulu Aceh diberikan dana triliunan rupiah hanya untuk menjaga hutan tetap berdiri. Karena hutan itu melindungi kota-kota di hilir. Sehingga hutan jadi aset produktif yang menghasilkan uang bagi pemerintah daerah tanpa perlu ditebang. Skema transfer anggaran berbasis ekologi ini memang sudah mulai diuji coba, tapi skalanya harus diperbesar pasca bencana di Sumatera. Yang kedua, moratorium total dan audit hak guna usaha di kawasan rawan bencana. Di sini,
data tata ruang harus dibuka. Izin hak guna usaha perkebunan atau pertambangan yang berada di zona merah resapan air harus dicabut atau minimal direvisi. Ini bukan anti investasi, ini pro selamat. Contohnya, data menunjukkan daerah aliran sungai Jambu Aye dan daerah aliran sungai Tamiang sudah kritis. Kebijakan ekonominya harus tegas. Stop izin baru. Lakukan audit lingkungan terhadap hak guna usaha yang ada. Perusahaan yang terbukti areanya menjadi penyebab luncuran air bah harus dikenakan denda pemulihan lingkungan sesuai dengan prinsip polluter pays principle. Yang ketiga, valuasi ekonomi karbon dan infrastruktur hijau. Tahun 2026 ini, pasar karbon global makin matang. Aceh misalnya punya potensi besar. Daripada menebang hutan untuk sawit yang harganya fluktuatif, Aceh dapat menjual jasa penyerapan karbon hutan Leuser ke dunia internasional. Caranya melalui mekanisme kredit karbon atau carbon credit dan agresif masuk ke pasar karbon melalui carbon trading. Uang yang didapat dapat digunakan untuk membangun infrastruktur hijau. Jangan lagi bikin tanggul beton yang gampang jebol. Gunakan dana itu untuk menanam vetiver, membuat kolam retensi alami, dan memberdayakan petani untuk beralih ke agroforestry yaitu pertanian campur hutan, bukan monokultur. Ini menciptakan lapangan kerja padat karya bagi korban banjir sekaligus memulihkan alam. Dan untuk kita masyarakat, kita harus mulai kritis. Saat pilkada atau pemilu datang, tanyakan kepada kontestan, apa rencana Bapak atau Ibu untuk memastikan rumah saya tidak terendam lumpur tahun depan? Bagaimana Bapak atau Ibu menjaga hutan di hulu? Kita juga harus mendukung ekonomi lokal yang ramah lingkungan. Di Aceh dan Sumatera Utara, banyak potensi ekonomi non-ekstraktif. Kopi Gayo misalnya yang mendunia. Pariwisata Danau Toba yang berbasis ekowisata. Atau industri kreatif anak muda Medan. Sektor-sektor ini memiliki footprint kerusakan lingkungan yang kecil, tapi dampak ekonominya besar dan langsung ke rakyat. Jadi, apabila setelah tragedi banjir di Sumatera kita masih kembali ke pola lama, memberi izin tambang di hulu sungai, membiarkan hutan lindung digerogoti sawit, maka kita bukan sedang membangun ekonomi. Kita sedang merencanakan kehancuran di masa depan. Sustainable economy bukan soal menyayangi lingkungan demi romantisme. Ini soal bertahan hidup. Ini soal memastikan APBD yang berasal dari uang pajak kita dipakai untuk membangun sekolah, bukan terus-menerus habis untuk memperbaiki rumah yang hanyut. Sudah saatnya kita sadar, ekonomi adalah anak kandung dari ekologi. Jika ibunya mati, anaknya pun tidak akan selamat. Mari kita kawal kebijakan ini demi Aceh, demi Sumatera Utara, dan demi masa depan kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.